Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita sudah membaca Alkitab yang perikopnya kerinduan kepada Allah. Saudara, firman Tuhan ini adalah merupakan ungkapan isi hati dari Bani Korah. Bani Korah ini sudah setia kepada Tuhan. Dia sudah melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi satu ketika saudara, dia merasa bahwa jiwanya ini merasa tertekan. Kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia katakan begini kepada Tuhan. Tuhan, inilah kerinduanku. Kerinduanku ini sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara, kita tahu rusa ya. Rusa itu kalau dia haus, dia akan berjuang untuk mencari air. Walaupun mungkin saudara, rusa itu akan melewati gunung-gunung yang tinggi, batu-batu yang terjal. Apapun akan dia lakukan supaya dia bisa memperoleh air. Dia bilang begini, Tuhan, inilah kerinduanku. Kerinduanku ini sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ketika Bani Korah mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan, saudara, bukan berarti ketika dia sudah setia kepada Tuhan, ketika dia sudah melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan berarti dia tidak punya tantangan, bukan berarti dia tidak punya masalah, ya. Sampai-sampai saudara, ketika dia mengalami masalah yang berat, jiwanya merasa tertekan, akhirnya orang katakan begini kepada dia, di manakah Allahmu? Kamu itu kan sudah setia, kamu sudah melayani Tuhan. Terus kenapa masalahmu itu kok gak diselesaikan oleh Tuhan? Seakan-akan jiwanya gundah gulana, kata Alkitab. Dia datang kepada Tuhan, saudara, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara, itulah yang terjadi dalam hidup kita, ya. Tuhan, kenapa ya? Saya ini sudah setia dengan Tuhan. Saya rajin ke gereja. Saya rajin berdoa. Saya rajin ibadah keluarga pun saya rajin. Apapun saya sudah lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kenapa? Kenapa seakan-akan Tuhan itu tidak berpihak kepada saya? Seakan-akan masalah itu bertubi-tubi datang silih berganti. Tidak ada habis-habisnya. Saudara, saya mau kasih tahu. Orang yang setia kepada Tuhan, ya. Proses itu, saudara, tidak selamanya Tuhan memproses kita langsung. Misalnya contoh ya, ketika Tuhan memproses hidup kita, oh hari ini pun langsung selesai, tidak ya. Terkadang Tuhan menguji hidup kita. Terkadang Tuhan menguji iman kita. Apakah ketika aku mengizinkan jalanmu misalnya segini jadi panjang, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan atau kita mau mundur? Atau kita sudah setia kepada Tuhan, tiba-tiba kok saya sakit-sakitan terus ya? Kenapa Tuhan ya? Nah, seakan-akan kok Tuhan itu tidak berpihak kepada saya. Seperti saudara, satu ketika saya sudah pernah saksikan ini ya. Seorang hamba Tuhan. Tadinya saudara, sebelum dia suami istri mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, mereka itu pengusaha. Mereka buka toko besar dan tokonya lumayan laris. Akhirnya karena suami istri ini terpanggil melayani Tuhan, mereka mengambil keputusan untuk tutup usaha ini. Mereka sekolah Alkitab. Akhirnya mereka dua mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah saudara, ketika mereka berdua mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, tiba-tiba satu ketika si Pak Pendeta ini, dia diundang untuk melayani ke salah satu gereja. Mengundang dia. Tiba-tiba dengar kabar. Halo, shalom. Ibu, benarkah ini istri dari bapak ini? Iya benar, saya sendiri. Nah tiba-tiba saudara, si bapak polisi katakan begini, maaf bu, karena kami melihat KTP, jadi suami ibu kecelakaan. Dan dia nyawanya tidak tertolong dan dia meninggal di tempat. Saudara, ketika istrinya mendengar suaminya meninggal, okelah, dia ikhlas. Ya, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian mendengar kabar anaknya narkoba. Saudara, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa?
Engkau mengizinkan suamiku dipanggil pulang. Sekarang anakku narkoba. Ini anak satu-satunya. Akhirnya saudara, beberapa bulan kemudian dengar kabar lagi, ibu ini sakit-sakitan di bagian belakang. Ternyata dia mengalami penyakit ginjal. Saudara, ketika dia mengalami penyakit ginjal, masuk ke rumah sakit, dia katakan begini, ternyata Tuhan itu tidak berpihak kepada saya. Kami dulu buka usaha dan usaha kami diberkati. Sekarang kami sudah mengambil keputusan melayani Tuhan. Bahkan kami tutup usaha cuma karena kami ingin melayani Tuhan. Tapi kenapa satu persatu masalah bertubi-tubi datang silih berganti. Sekarang saya tidak mau lagi kenal Tuhan. Jadi ibu ini dia kepahitan dengan Tuhan. Saudara, satu ketika datang salah seorang pendeta ke rumah sakit mendoakan dia. Dia katakan begini, Pak Pendeta, gak usah berdoa buat saya. Saya tidak kenal Tuhan lagi. Karena apa? Tuhan itu tidak berpihak terhadap kami. Saudara, ketika ibu itu saudara merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan seakan-akan meninggalkan dia, seakan-akan Tuhan tidak berpihak dengannya. Tiba-tiba satu ketika di malam hari dia mendapatkan satu mimpi. Dia bermimpi begini, dia berjumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan katakan begini, hai anakku, saat ini juga aku menyembuhkan penyakit kamu. Saudara, ketika dia terbangun, dia bangun di pagi hari. Setelah dokter memeriksa tubuhnya, ternyata yang dia mimpi tadi malam itu jadi kenyataan. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Ya, itulah saudara. Ya, ketika saudara ibu ini merasa bahwa dirinya disembuhkan oleh Tuhan, baru di situ dia sadar. Ternyata proses demi proses, masalah demi masalah, Tuhan izinkan terjadi sama keluarga ini. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat ibu ini. Supaya ketika ibu ini melayani, dia punya kesaksian. Artinya dia bukan cuma asal melontok dia melayani, tapi dia sudah pernah merasakan bagaimana Tuhan pernah menolong hidupnya. Amin. Itulah saudara kalau kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ya, saudara, seperti apa yang dialami oleh Bani Korah. Dia katakan begini, Tuhan di manakah engkau? Ya kan? Di manakah engkau? Siang malam aku mencari engkau. Bahkan orang berkata kepadaku, di manakah Allahku? Kenapa engkau sudah setia, tapi kenapa Tuhan seakan-akan tidak berpihak terhadap engkau? Tetapi saudara, ketika dia melihat, ya, ternyata Tuhan menolong dia tepat pada waktunya, baru dia sadar. Ya, tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Tuhan menguji sampai di mana kesabaran kita mengikuti dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa. Setialah dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita datang kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhanlah sumber kekuatan, sumber solusi, dan dialah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.